Maintenance-nya mahal. Purna jualnya turunnya lumayan banyak sih. Spare partnya mahal. Spare part lebih mahal. Lebih mahal. Kabinnya sempit. Bodinya lebih cakep. Mewah. Eropanya Jepang. Jinba Itai. Itulah beberapa hal yang ditawarkan Mazda ke pengguna-pengguna mereka. Pabrikan yang menjanjikan experience dan rasa berkendara yang tidak dapat dibandingi oleh rival-rivalnya sekalipun. Dan memang mobil ini memiliki sejumlah fansnya yang banyakan fanatik ya. Tapi pernah gak sih kalian kepikiran kenapa brand yang dapat sambutan baik dan reputasi yang baik pula dari masyarakat luas Indonesia, mobilnya jarang kelihatan di jalanan? Artinya pabrikan Mazda ini tidak selaris pabrikan Jepang yang lain. Apa alasannya? Ikuti video ini sampai habis karena kami akan mengulas kenapa mobil Mazda kurang laku. Tapi sebelumnya kami disclaimer dulu, sebelum kami diserang sama fans fanatik Mazda. Kami di sini tidak berusaha menjatuhkan Mazda. Kami pun mengakui kalau setiap mobil yang dibuat Mazda itu dibuat dengan serius. Modelnya semua ganteng, elegan, premium build quality-nya. Mesinnya pun teknologinya nggak main-main gitu loh. Tenaganya ada, iritnya oke walaupun cc-nya besar. Kalau kita lihat ke dalam interiornya mewah, fiturnya juga banyak. Jadi memang mobil ini tuh kelebihannya semuanya diakuin kok. Walaupun memang negatifnya dan banyak, gak cuma kami yang ngomong mungkin ya. Interiornya itu terasa tidak lebih lega dibandingkan mobil-mobil di kelasnya pada umumnya. Tapi mari kita membahas mobil ini dari model-modelnya dulu. Contohnya CX-30 yang kami punya di samping ini. Secara model, mobil-mobil Mazda itu akan banyak yang bilang ganteng modelnya. Minimalis, elegan, mewah, berkelas. Nah, tidak luput juga dari si CX-30 ini. Mazda itu kita kenal sebagai pabrikan yang cukup idealis dengan desain-desain mobil mereka. Karena mereka nggak cenderung mengikuti tren-tren yang ada zaman sekarang. Seperti zaman dulu model split headlamp, dia nggak buat split headlamp. Dia buat tetap modelnya minimalis. Bahkan Mazda, saking minimalis ya, untuk di beberapa modelnya, dia fog lamp-nya mengecil bahkan hilang. Seperti di CX-5 yang dulu fog lamp-nya ada mengecil, terus generasi selanjutnya fog lamp-nya itu malah hilang sama sekali. Karena mereka yakin teknologi yang mereka sematkan di headlamp-nya itu sudah lebih dari cukup untuk menggantikan fungsi si fog lamp. Jadi kita kenal secara model Mazda itu adalah pabrikan yang idealis, bener-bener punya gayanya sendiri. Sehingga memang gak heran kalau orang-orang banyak yang mengimpikan mobil Mazda. Karena ngeliat modelnya memang bikin jatuh cinta. Modelnya mewah, berkelas, sportinya juga ada, dan terasa mahal. Walaupun itu adalah sebuah kelebihan untuk memiliki mobil yang desainnya terasa mahal, tapi kadang-kadang itu juga bisa jadi pedang bermata dua karena kalau orang yang nggak tahu ngelihat mobil ini, jadi rasanya wah ini mah mobil impian yang lebih baik diimpiin aja deh. Soalnya kayaknya mahal banget harganya gitu loh. Nah, kita sekarang akan melihat data posisi Mazda penjualannya di tanah air. Sekarang akan kami tampilkan data wholesale penjualan mobil-mobil di Indonesia tahun 2025. Kalian lihat ranking 1 sampai 10-nya, itu kalian nggak akan lihat Mazda karena Mazda berada di ranking posisi belasan di bawah. Yang artinya dibanding kawanan pabrikan Jepang yang lainnya, Mazda ini terpaut sangat rendah penjualannya dibandingkan pabrikan-pabrikan besar lainnya di Indonesia. Nah, tapi katakanlah Mazda tidak bermain di segmen itu. Yang mana Toyota kita tahu banyak sekali mobilnya yang segmennya sangat merakyat seperti LCGC, mobil sejuta umat dia banyak. Nah, kalau Mazda memang nggak main di segmen itu. Tapi kalau kita lihat ranking di atasnya Mazda di tahun 2025 itu ada Denza yang kita tahu hanya menjual unitnya sangat sedikit dan mungkin masuknya juga segmen premium pula. Di bawahnya Mazda ada Jayco yang pabrikan baru belum genap 1 tahun sudah menjualan itu hampir menyusup si Mazda. Dengan hanya produknya satu, Jayco J5 saja. Nah, di tahun 2026 tentunya Mazda mengharapkan penjualan yang lebih baik, tapi nyatanya tidak juga. Jayco yang sebelumnya satu ranking di bawah Mazda, kini loncat jauh mendekati Denza dan kawan-kawan di atas, sedangkan Mazda tetap pada penjualannya yang rendah. Angka ini menunjukkan bahwa
penjualan mobil Mazda itu memang tidak pernah terpaut dengan angka yang tinggi atau memuaskan. Walaupun mobil-mobil mereka, seperti yang kami sudah bilang sebelumnya, mobil mereka tidaklah jelek. Tapi entah kenapa, ketika kita membandingkan angka penjualannya dibandingkan pabrikan-pabrikan lain yang bermain di berbagai segmen seperti Toyota, atau bermain di segmen premium saja seperti Denza, Mazda tetaplah tidak memiliki penjualan sebesar pabrikan-pabrikan lainnya. Pertanyaannya kenapa? Mobil ini kita sudah disclaimer di depan, sudah bahas modelnya bagus, tapi penjualannya itu masih rendah. Sebenarnya jawabannya akan nyambung ke bagian pertama pas kita bahas model. Seperti yang kita tahu, orang-orang lihat mobil Mazda itu sebagai mobil yang desain itu berkelas, premium dan mewah. Kalau mewah sering diasosiasikan dengan mahal. Dan mungkin alasan terbesar untuk orang-orang kenapa sudah mengakui mobil Mazda bagus tapi nggak mau dibeli adalah karena ngerawatnya takut susah dan mahal. Seperti yang kita udah bahas di awal juga, mobil pabrikan Mazda itu adalah pabrikan yang cukup idealis terhadap mobil-mobil mereka. Dan idealis itu belum tentu artinya mudah dan murah dari segi perawatan. Mobil Mazda ini adalah mobil yang teknologinya itu lebih canggih dibandingkan teknologi-teknologi pabrikan-pabrikan lainnya. Dan tentunya dengan teknologi yang lebih canggih pada mesinnya, tentu perawatannya akan ada yang ekstra juga. Kita contoh aja begini, Mazda 2 ketika yang Skyactiv lahir di tahun 2014, dia sudah langsung menawarkan pada varian GT-nya teknologi seperti sensing-sensing yang kita belum kenal waktu itu. Kalau sekarang mobil Jepang udah banyak yang pakai sensing. Tapi kalau 2014 Mazda 2 sudah punya teknologi Skyactiv Sense, lawannya adalah Yaris dan Jazz yang belum ada apa-apanya. Jadi dari segi teknologi sudah ketinggalan jauh itu pesaingnya. Tapi dengan ada teknologi tentu perawatannya itu lebih susah ya dan lebih mahal. Yang membuatnya orang-orang jadi maju mundur gitu, takut karena teknologinya baru, teknologinya nggak bisa sembarang kasih ke bengkel-bengkel umum yang mungkin bisa langsung ngerjain mobil-mobil pabrikan lain. Kalau Mazda salah bongkar dikit nanti indikator nyala mungkin. Kalau salah oli bisa jadi nanti pembakaran API atau jadi nggak optimal, indikator lagi nyala. Kalau ganti spare part KW, nanti mempengaruhi ECU atau modul-modul lainnya, nanti takutnya ada yang rusak lagi. Jadi orang tuh lebih enggan untuk memelihara Mazda karena takut perawatan yang lebih sulit dan harga spare partnya juga yang ditakuti lebih mahal dibandingkan pabrikan-pabrikan lainnya. Padahal bukan berarti mobil Mazda itu perawatannya sudah pasti mahal ya. Cuman memang banyakan orang lebih takut aja kalau ngerawat si Mazda ini dengan teknologi dan mesinnya yang cukup berbeda dibandingkan pabrikan Jepang lainnya, takut lebih susah dan lebih mahal. Makanya orang maju mundur, salah satu terbesarnya menurut kami ada di bidang perawatannya. Jadi apakah benar Mazda ini jarang dibeli karena soal perawatannya yang mahal dan susah? Atau sebenarnya itu hanya persepsi belaka? Ya walaupun kita belum mengetahui secara pasti, tapi yang jelas setahu kami di komunitas Mazda ada yang menyebutkan bahwa kalau lagi lucu-lucuan ya, Mazda itu adalah kepanjangan dari masalah selalu ada. Karena mobilnya mungkin kadang-kadang masuk bengkel dan ngejajaninnya itu lumayan banyak. Tapi lagi-lagi itu bisa jadi persepsi bukan soal fakta. Tapi sekarang kita akan membahas alasan valid yang membuat Mazda ini enggan diambil orang-orang, yaitu filosofi Jinba Itai mereka. Jinba Itai sendiri kalau dari Mazda artinya adalah mobil dan pengendaranya itu menyatu. Walau memang benar semua orang yang menyetir Mazda akan bilang posisi berkendara, rasa berkendara dan ngebawa mobil Mazda itu pasti enak dan beda dari pabrikan lainnya. Tapi sesuai artinya mobil dan berkendara menyatu, ya mungkin nyamannya buat si pengendara aja, tapi tidak si penumpangnya. Karena mobil Mazda itu terkenal, apalagi di baris 2-nya, itu lebih sempit dibandingkan mobil-mobil lain di kelasnya di pabrikan yang berbeda. Contoh, CR-V dan CX-5 nggak bisa didebatin. Baris 2-nya emang udah lebih lega CR-V. Contoh lagi, Mazda 2 dan Honda Jazz atau Toyota Yaris udah nggak bisa didebatin juga. Posisi duduknya itu lebih lega dan lebih nyaman untuk bertiga kalau duduk di Toyota Yaris atau Honda Jazz dibandingkan Mazda 2. Demikian mobil-mobil lainnya pada umumnya. Nah, gak cuma soal kesempitan kabin di sini ya, tapi kita juga bicara soal kepraktisan. Contoh lagi,
di salah satu mobil terlakunya si Mazda, CX-5. Jumlah kompartemen yang dimiliki hanya 15 kompartemen dengan daya tampung bagasinya itu 440-an liter. Sedangkan Honda CR-V kompartemennya itu ada 22 dan kapasitas bagasinya bisa 500 lebih liter, yang membuatnya lebih dipilih masyarakat dibandingkan lagi-lagi si Mazda. Mazda memang betul membuat mobil yang nyaman dikendarai untuk pengemudinya sesuai filosofi mereka Jinba Itai, tapi tidak untuk penumpangnya dari segi kelegaan dan kepraktisannya. Sedangkan Indonesia ini kita diisi oleh orang-orang yang memang mengutamakan kepraktisan dan kelegaan kabin, karena kita suka pergi beramai-ramai, suka pergi jauh, bawa barang banyak, supaya kita butuh kelegaan dan kepraktisan pada sebuah mobil yang memang fungsi utamanya adalah fungsi transportasi. Sedangkan Mazda kalah dalam bidang itu dibandingkan pabrikan lainnya. Lanjut, kita tadi sudah membahas mesinnya itu sedikit asing di masyarakat umum dan masyarakat luas. Kabinnya sempit dan cenderung tidak praktis. Lalu ketika dijual, Mazda menempati mobil-mobil mereka di price positioning yang bisa dibilang premium di kelasnya. Kita ambil contoh ya. Untuk sebuah brand baru yang masih asing di Indonesia, kalau mau dicoba, itu biasanya dia membombardir masyarakat dengan harganya itu murah. Contoh aja Jayco J5, kasus paling terbaru. Denza kemarin pas dia membuat mobil-mobil Alphard itu bikin showroom pusing karena nggak laku. Nah itu mereka harus hadir menawarkan teknologi lebih, teknologi baru, tapi harganya murah sehingga masyarakat mau mencoba. Tapi Mazda menawarkan teknologi yang canggih memang, rasa berkendara yang nyaman memang, model yang bagus memang, fitur dan build quality yang oke memang, tapi price positioning mereka tidak dibuat cukup menarik untuk masyarakat berani pindah daripada merek-merek mobil yang sudah terasa dan sudah terbukti nyaman dari generasi ke generasi. Kasusnya di sini ya Toyota, Honda, Mitsubishi. Sehingga ketika masyarakat dihadapkan pilihan dengan harga yang tidak murah, mayoritas orang akan cenderung memilih pilihan yang dirasa lebih aman buat mereka dibandingkan harus mencoba mobil Mazda yang lebih asing buat mereka. Dan dari price positioning ketika barunya yang cukup premium membuat mobil Mazda ini makin enggan untuk dipilih oleh orang-orang, terutama mereka-mereka yang mungkin membeli mobil pertamanya atau mengutamakan kepraktisan atau kemudahan perawatan, atau memang budgetnya yang tidak disiapkan mencapai prices mobil Mazda. Kalau menurut kami sendiri, mobil Mazda ini sebenarnya bukanlah mobil yang jelek dan seharusnya bisa jadi penjualannya lebih daripada yang sudah data-data dari kami tampilkan. Hanya saja memang mobil ini tidak cocok untuk orang-orang yang mencari mobil pertamanya dengan budget yang terbatas, dengan budget perawatan yang pengennya murah-murah, atau mobil yang maunya serbaguna. Jadi mobil Mazda ini cocok untuk orang-orang yang memang mengapresiasi rasa berkendara, mengapresiasi teknologi, dan mengutamakan self-driving experience yang memang berbeda daripada mobil-mobil lainnya, pabrikan lainnya yang menawarkan. Tapi oke, dengan segala minus-minusnya mobil Mazda yang kami sudah sebutkan. Walaupun ketika kita menggabungkan semua hal itu, menurut kami masih layak juga sebenarnya mobil Mazda, tapi layaknya itu bukan untuk kebanyakan orang di Indonesia. Nah, tapi mungkin itu menurut kami saja. Jadi kami akan coba bertanya ke beberapa orang di sini mengenai opini mereka mengenai mobil Mazda. Mbak Juli, kalau dikasih pilihan untuk beli mobil second nih, pilih Honda CR-V atau Mazda CX-5? CR-V dong. Kenapa sih nggak pilih CX-5? Emang kalau kita bahas mobil Mazda, itu apa yang dipikirkan pertama kali? Maintenance-nya mahal. Mbak Eli, kalau misalnya disuruh beli mobil second nih, buat Mbak Eli pakai, mending beli Honda CR-V atau Mazda CX-5? CR-V. Kenapa? Emang kalau kita bahas mobil Mazda, itu apa sih yang pertama kali muncul di pikiran? Purna jualnya turunnya lumayan banyak sih. Kalau misalnya Mas Dan disuruh beli mobil second buat pakai sendiri, mending beli Honda CR-V atau Mazda CX-5? Mending CR-V bos. Kalau kita bahas mobil Mazda, apa sih yang pertama kali muncul di pikiran? Spare partnya mahal gitu. Mas Adul, kalau disuruh pilih mobil buat pakai sendiri nih, beli mobil second ceritanya, mending pilih Honda CR-V atau Mazda CX-5?
Honda CR-V. Honda CR-V? Iya. Emangnya kalau kita bahas Mazda, apa sih yang pertama kali muncul di pikiran? Spare part. Spare part? Iya. Mahal murah? Lebih mahal. Lebih mahal. Hen, kalau disuruh milih nih, beli mobil mending Mazda CX-5 atau Honda CR-V? CR-V. Kalau kita bahas mobil Mazda, emang apa sih yang pertama kali muncul di pikiran? Kabinnya sempit. Ini mumpung ada tim digital kita. Ratna, coba pilih. Kalau disuruh beli mobil second, mending beli Honda CR-V atau CX-5? CX-5. Kalau kita bahas mobil Mazda, apa yang pertama kali muncul di pikiran? Bodinya lebih cakep. Terus bensinnya juga lebih CX-5 daripada CR-V. Oke, itu dia friends, opini kami soal mobil Mazda yang sepertinya seolah tidak laku di Indonesia. Jadi apa yang dilakukan oleh Mazda Indonesia selama ini adalah membuat pasar mereka menjadi sangat segmented dan harganya menurut kami memang cukup menyenggol kaum mendang-mending sehingga mobil ini kurang dipilih oleh masyarakat Indonesia. Tapi mungkin itu hanya opini kami, gimana menurut kalian? Coba tulis kolom komentar. Oke friends, sekian dulu untuk video hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube ini, yaitu Formula Motor TV. Jadi jangan lupa like video ini bila kalian menyukainya, dukung kami dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.